Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Desta Ajeng Kusumawardani. Saya adalah salah satu siswi dari SMP Negeri 7 Buruk kelas 9A. Di sini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Kehilanganmu karya Bunga. Mentari pagi ini begitu cerah. Kulihat jam dinding sudah menunjukkan pukul 7.00. Aku masih bermalas-malasan untuk beranjak dari tempat tidur, tapi hangatnya mentari pagi yang masuk ke jendela kamarku menyadarkanku bahwa malam sudah berganti dengan pagi yang indah. Lalu, bergegas aku menuju ke kamar mandi dan bersiap-siap untuk berangkat ke kampus. Hari ini aku tidak ada kuliah pagi, tapi pagi ini aku akan ke perpustakaan untuk mencari referensi buku-buku untuk membuat tugas. Pak, ada buku manajemen internasional? Tanyaku kepada Pak Budi, petugas perpustakaan. Ada di rak 1 mas, di belakang, jawab Pak Budi. Bergegas aku menuju rak 1 yang ada di bagian belakang. Ketika aku menuju rak 1, kulihat ada cewek cantik, putih imut, duduk sendirian sedang mengetik dengan laptopnya. Aku berusaha mencari perhatiannya dengan mondar-mandir jalan di depannya. Sayangnya dia dengan cueknya tak menggubrisku. Akhirnya, ku beranikan diri untuk duduk di bangku sebelahnya yang kebetulan kosong. Aku sibuk membolak-balikan lembar per lembar dari buku yang kubaca dan membuat sedikit kegaduhan dengan harapan dia melirikku. Tapi malah dia beranjak menuju rak 2 yang ada di seberangku. Dia mengambil buku yang ada di rak paling atas, tapi tubuhnya yang mungil membuat dia kesulitan mengambil buku di rak paling atas. Buku yang dia ambil terjatuh dan hampir mengenai kepalanya. Aku langsung bergegas berlari dan membantunya. Dan aku tersipu malu, akhirnya aku bisa berkenalan dengan dia. Andre, kataku sambil mengulurkan tangan untuk berkenalan. Kirana, jawab dia dengan senyum yang manis. Namanya Kirana, sesuai dengan parasnya yang cantik, karena Kirana berarti cantik. Dia mahasiswa semester akhir yang sedang menyusun skripsi, dan aku adalah Andre, mahasiswa S2 jurusan manajemen. Sejak pertemuan pertama di perpustakaan, aku jadi rajin ke perpustakaan untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah. Dan tentu saja berharap bisa bertemu dengan dia. Setiap kali bertemu, selalu aku sempatkan untuk mengobrol, dan kami janjian untuk sekedar ngopi. Kir, biar lo gak suntuk kerjain skripsi, sore ini kita ngopi yuk, kataku dengan penuh harap. Tak disangka dia mengiyakan ajakanku. Hari itu begitu cerah, secerah hatiku. Di sore itu, matahari seolah tersenyum lebar dari arah barat. Senyumnya ditujukan kepadaku. Di kafe, aku memilih duduk di sudut, dan Kirana mengikutiku. Kami duduk berhadap-hadapan dan saling diam. Tiba-tiba seorang bartender datang menanyakan pesanan, seolah hendak memecah keheningan. Ice hazelnut coffee, kataku. Sedangkan Kirana memilih hot cappuccino. 3 bulan sudah aku kenal dengan Kirana. Semakin hari, aku semakin suka dengannya. Tapi, aku tidak berani mengatakan langsung kepadanya. Dan akhirnya, aku hanya berani mengirimkan pesan melalui email. Dear Kirana, sejak pertemuan kita di perpustakaan membuatku ingin mengenalmu. Paras wajahmu yang cantik selalu membayang-bayangi langkahku setiap hari. Apakah ini pertanda aku jatuh cinta padamu? Jika jawabnya ya, bolehkah aku memintamu untuk menjadi kekasihku? Love, Andre. 2 hari setelah aku kirim email, tiba-tiba dia mengirim pesan. Mas Andre kemarin kirim email ya?
Maaf baru membacanya. Begitu tulis pesannya melalui WhatsApp. Dan aku pun membalas, maaf Kirana, aku kemarin kirim email yang gak penting. Menurut Kirana gimana? Kulihat dia sedang mengetik, tapi lama sekali terkirim, dan membuat jantungku terasa mau copot. Ting, ting. 15 menit kemudian ku terima WhatsApp dan benar sekali, seperti yang aku takutkan. Dia menolakku. Spontan perasaanku seperti kehilangan balon berwarna hijau yang membuat hatiku sangat kacau. Kita ini baru kenal 3 bulan, apakah sudah sepantasnya kita bicara cinta? Kita bagaikan baru mengenal kulit-kulitnya saja, begitu kata Kirana. Malam ini langit terlihat gelap diselimuti awan tebal berwarna hitam yang menandakan akan turun hujan deras. Dan akhirnya hujan pun turun dengan deras menemani hancurnya hatiku. Aku duduk melamun di dekat jendela kamar sambil memandangi gelapnya langit. Dan aku teringat, setelah hujan pasti akan turun pelangi yang indah. Aku melamun dan memikirkan pesan yang dikirimkan Kirana. Apakah maksudnya karena kita baru kenalan, sehingga dia belum menerima cintaku? Aku akan menunggu sekian lama untuk kembali menanyakan cintaku padanya. 6 bulan setelah penolakan itu, aku beranikan diri untuk kembali mengatakan kalau aku benar-benar sayang padanya. Dan benar, sekarang dia menerima cintaku. Tapi aku tidak tahu apakah dia benar menerima cintaku dengan tulus atau hanya karena kasihan dengan aku. Entahlah, hanya dia dan Tuhan yang tahu. Hampir 9 bulan aku mengenalnya, dan aku tidak ingin jauh darinya. Kehadirannya dalam hidupku membuatku semangat dalam mengerjakan tugas-tugas kuliah. Tapi perpisahan itu tidak dapat dihindari. Kirana sebagai mahasiswa akhir telah menyelesaikan kuliahnya. Dan dia mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliahnya di London. London berapa lama? Kataku. Paling lama 18 bulan, jawab Kirana dengan singkat. Aku sontak memperhatikan wajahnya. Pancaran sinar matanya menampakkan raut keceriaan. Kirana tampak riang dan gembira. Aku bahagia melihatmu senang, tapi di balik kebahagiaanmu, tahukah kamu kalau hatiku menderita? Desisku dalam hati. Kemudian aku duduk, diam, tertunduk, dan memalingkan wajah darinya. Sesekali aku memandang ke atas melihat bulan dan bintang yang bersinar menghiasi malam yang syahdu. Tak terasa air mata ini jatuh ke pipi, tapi buru-buru aku hapus. Tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Sudah 2 bulan Kirana berada di London, dan lama-kelamaan tidak ada kabar. Aku mencoba menghubungi Kirana. Nomor yang Anda tuju tidak aktif, cobalah beberapa saat lagi. Dan kucoba terus berkali-kali untuk menghubunginya. Tapi tidak pernah bisa. Aku mencoba untuk mengirim email. Dear Kirana, kalau kau membaca emailku, semoga kamu mau membalasnya. Aku merindukanmu. Love, Andre. Ternyata dapat balasan otomatis. Address not found. Your message was delivered to. Because the address couldn't be found or is unable to revise mail. Aku sangat bingung dan takut kehilangan Kirana. Tidak tahu lagi aku harus bagaimana. Keadaan inilah yang selalu kutakutkan. Jarak dan waktu yang memisahkan kita membuat semakin jauh hati kita. Apalagi cintanya abu-abu, buram, dan hampir tak nampak. Kirana,
Kenapa cintamu ini seperti kembang api, bersinar indah tapi kemudian redup? Aku jadi ingin cepat-cepat menyelesaikan kuliahku. Aku sudah tidak betah lagi di kota ini tanpa Kirana. Pagi ini pesawat Boeing 77 mengantarkanku menuju Jakarta dan meninggalkan Yogyakarta. Ya, Yogyakarta, kota sejuta penuh kenangan dan sekaligus menandaskan cintaku. Pagi ini aku kembali pada rutinitas seperti sebelum melanjutkan kuliah di Yogyakarta. Bangun pagi untuk mengejar kereta dari Bogor menuju Jakarta. Langit pun hari ini masih seperti kemarin, berhiaskan awan tebal dan hitam seperti pertanda akan turun hujan. Sesampai di kantor, aku seruput kopi hitam untuk menghangatkan badanku sambil mendengarkan lagu Sesuatu di Yogyakarta. Lagu ini benar-benar mengingatkanku bagaimana cinta yang pernah aku rajut bersamanya. Kirana, kamu seperti angin yang sekedar singgah kemudian pergi. Tiba-tiba ponselku bergetar, tanda ada WhatsApp masuk menyadarkanku dari lamunan. Gak taunya dari seorang kawan lama yang tinggal satu kos ketika di Yogyakarta. Kini dia bekerja sebagai asisten dosen di kampus. Piye kabare Dap? Kata dia dengan menggunakan bahasa prokem Yogyakarta yang artinya apa kabar. Baik, jawabku singkat. Aku tadi melihat Kirana datang ke kampus. Sepertinya dia ada urusan di kampus. Oh ya? Jawabku penasaran. Tapi dia datang dengan seorang cowok. Lanjut dia. Kabar dari seorang kawan ini hanyalah membuat hidupku semakin terpuruk. Sakitku saat ini bukan hanya tentang kepergianmu, tetapi tentang siapa yang bersamamu setelah aku. Pagi ini rintik hujan menemani kesedihanku. Hati ini terasa sangat perih, seperti ada goresan luka, dan hujan pun tak akan mampu mengobati luka yang begitu mendalam. Kirana, seandainya waktu bisa aku ulang kembali, aku akan memilih untuk tidak pernah mengenalmu. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata ataupun hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.